Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih sudah mau hadir ya semuanya. Tanpa mengurangi waktu, kita langsung saja. Saya perkenalkan diri dulu. Bagi yang belum tahu saya Riasta Wibisana Ditya. Saya dosen prodi hukum, juga membantu di bagian e-learning. Kemudian saya melihat ada wajah-wajah yang dulu pernah saya wawancara. Selamat datang, selamat bergabung. Selamat buat kalian yang perjuangannya akhirnya bisa menghasilkan di Prodi Hukum Unjani Yogyakarta. Kita hari ini akan mempelajari dasar dari e-learning, khususnya untuk persiapan mahasiswa baru menghadapi perkuliahan daring. Oke, saya share screen. Sebelumnya suara saya bisa didengar ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, bisa. Yep, oke. Ya, di layar kalian sudah ada website e-learning Fakultas Ekonomi Sosial Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Kemudian ya, bagi yang sampai hari ini belum bisa login dengan NIM, username-nya kan NIM, password-nya juga NIM. Sampai sekarang yang mahasiswa baru seperti itu ya. Kalau ada mahasiswa yang sebelumnya pernah enroll, sebelumnya pernah mencoba e-learning, pasti username dan password-nya barangkali berubah. Atau jika tetap tidak bisa, silakan menunggu jawaban dari BAA. Nanti akan dipandu oleh BAA. Jadi jangan khawatir. Oke. Tuh, kemudian seperti biasa, nanti perkuliahan itu menggunakan daring beberapa. Ini disclaimer dulu. Beberapa dosen untuk absen itu selalu menggunakan website ini, selalu menggunakan e-learning Fakultas Ekonomi dan Sosial ini. Beberapa dosen ketika terkendala tidak bisa mengakses e-learning, maka akan menggunakan absen manual. Kadang-kadang seperti itu. Jadi lewat WhatsApp, kemudian di absen, atau lewat Google Classroom, atau platform yang lain. Tapi yang pasti saya arahkan dulu gimana cara mengakses platform e-learning kita di FAST ini. Simple untuk masuk, kita hanya cukup mengetahui username dan password-nya. Apabila sudah diizinkan untuk akses, pasti bisa. Tapi kalau belum, saya ingatkan untuk menghubungi BAA. Oke. Tapi kalian tidak perlu, untuk saat ini kalian tidak perlu bisa masuk juga nggak apa-apa. Yang penting kalian tahu dasarnya dari saya aja. Mari kita mulai. Yang pertama-tama, semua pasti login dulu. Kita login dulu, masukkan username. Kemudian passwordnya. Kalian bisa lihat ya tampilannya di layar saya. Di layar kalian. Jadi setiap kali mengakses laman utamanya atau dashboard, mohon pastikan tampilannya muncul. Kalau belum muncul di refresh, tidak perlu khawatir. Tapi kalau ternyata ada error, server penuh atau alamat yang Anda tuju bukan semestinya seperti itu. Anda bisa refresh karena memang yang mengakses itu ada banyak orangnya. Nih,
kita kadang bisa lihat sehari ini ada berapa yang mengakses. Kadang-kadang ada lebih dari 13, ada sampai 50 atau bahkan hampir 80 orang mengakses. Jadi kadang-kadang server lambat, kadang-kadang server tidak respon. Jadi mohon maklum, perlu refresh, kemudian coba lagi refresh kalau misalnya nggak bisa. Nah, sebenarnya di sebelah kiri sini ada menu tambahan, tapi sekarang belum terlihat. Nah, cara memunculkannya yaitu diklik bagian ini, garis 3 ini. Garis 3 itu diklik kalau di laptop atau PC ya. Tapi kalau di HP ini juga ada tersembunyi gitu di pojok kiri. Jangan lupa itu diklik karena itu juga menu yang sangat membantu. Klik. Oke. Mohon maaf Pak, sinyalnya terlalu buruk di sini Pak. Oke, nggak apa-apa. Nanti hasil rekaman saya share ke kalian. Oke. Nah, pertama-tama kalau bagi yang belum daftar mata kuliah, saya selalu arahkan ke beranda situs. Jadi kalau kalian masih kurang mata kuliahnya yang harus didaftar, beranda situs, kemudian dari foto ini scroll ke bawah, cari kursus. Mata kuliah yang belum diambil, yang belum didaftar, diketik. Misalnya, pendidikan agama ya. Klik, kemudian cari mata kuliah yang memang benar-benar kalian tuju, kemudian klik judulnya. Kalian klik judulnya, kemudian cari tombol daftarkan saya. Nah, setelah diklik, Anda langsung masuk ke mata kuliah itu. Jadi kalau sudah berhasil, Anda akan masuk seperti ini contoh. Nah, nanti kalian langsung dibawa ke halaman awal mata kuliah tersebut. Itu artinya kalian sudah terdaftar. Oke. Bagi yang jaringannya kurang mendukung tidak apa-apa, nanti saya share rekamannya. Kemudian kita coba dengan akun mahasiswa 2020 yang mata kuliahnya relevan. Ya, saya ulangi dari login. Nah, di pojok kiri ini kadang-kadang tersembunyi menunya. Untuk memanggil menu itu, klik garis 3 yang ada di pojok ini. Klik, ya dia akan muncul seperti ini. Nah, ini masih ada 2 mata kuliah. Ada mata kuliah yang lain yang belum diambil. Caranya ke beranda situs, klik beranda situs, kemudian scroll ke bawah, cari kolom kosong di samping cari kursus. Klik, kemudian ketik seperti tadi, apa yang belum ada, kata kuncinya saja, nggak perlu full mata kuliahnya, misalnya pendidikan agama. Kalau ngetik pendidikan agama nggak ketemu, bisa seperti ini aja, pendidikan, nanti dicari sendiri. Ya. Nah, ini misalnya, mau masuk ke pendidikan agama Islam, diklik aja judulnya. Pokoknya kalau kursor kalian jadi dari tanda panah berubah jadi ini penunjuk seperti ini, itu sudah bisa untuk klik. Nah, berarti kalau sudah masuk seperti ini ketika diklik sudah terdaftar berarti. Oke. Nah, kemudian cara mengecek bagaimana teman-teman yang lain apakah sudah terdaftar itu ada di kolom peserta di sebelah kiri. Ingat, kalau menu di sebelah kiri hilang, tinggal klik garis 3 ini. Kemudian klik peserta. Ya. Nanti akan tahu siapa saja peserta yang ada di mata kuliah tersebut.
Ini sudah terdaftar berarti, sudah beberapa terdaftar, dan karena pendidikan agama Islam ini lintas prodi, maka pesertanya ada banyak. Oke, kemudian mata kuliah yang lain, kita kembali ke paling bawah. Di bawah ini juga ada menu. Di pojok bawah ini, kiri bawah ada menu juga. Nah, ini membawa kita ke halaman semula, seperti ini. Ini sudah ada beberapa yang sudah didaftar oleh siswa ini. Nah, ini artinya kalau sudah muncul kotak-kotak dengan nama mata kuliah ini, berarti Anda sudah mendaftar ke mata kuliah tersebut. Yang belum ada, Anda bisa cek di bagian, ya hanya bagian ini saja. Mata kuliah yang bisa diakses tuh hanya yang ini. Nah, total mata kuliah kalian saya kurang tahu, tapi mohon cek di jadwal ya. Selanjutnya, ya kita coba masuk ke salah satu mata kuliah. Ya, ini anatomi halamannya atau susunan halamannya, bagian-bagian halamannya. Paling atas adalah pengumuman yang hanya bisa diedit oleh dosen. Kita hanya bisa melihat. Oke, kita coba klik. Untuk saat ini di pengantar ilmu hukum, bagian pengumuman dosen ini tidak ada. Jadi tidak perlu khawatir, Pak ini rusak ya? Enggak, ini enggak rusak. Ini memang belum ada posting. Belum ada postingan. Ya, kemudian nah ini Pak kok terbatas? Iya, memang ada waktu yang membuat kita dibatasi aksesnya. Karena ya itu memang peraturan dari kita bahwa ini hanya bisa diakses pada tanggal ini dan jam ini. Akses enggak hanya tanggal, tidak hanya untuk tanggal. Misalnya nilai kalian masih belum memenuhi, maka akses akan dibatasi. Untuk bisa mengakses, Anda butuh nilai sekian. Itu juga ada, tapi kebanyakan dari dosen menggunakan limitasi atau pembatasan akses tanggal. Jadi sebelum perkuliahan itu dimulai, kalian tidak bisa apa-apa, kalian tidak bisa mengunggah atau kalian tidak bisa mengunduh file yang ada di e-learning. Oke. Selanjutnya, ya ini, kalau belum tersedia maka dia akan memunculkan tulisan tidak tersedia. Itu. Kita coba lihat di mata kuliah yang lain. Setiap mata kuliah punya preferensi atau punya setelan yang berbeda. Jadi saya himbau para siswa mengecek, melihat satu persatu seperti apa karakter mata kuliah e-learning masing-masing dosen. Nah, untuk ilmu negara selalu disediakan Zoom. Seperti ini. Jadi jangan lupa mengecek. Ini sudah ada linknya. Kemudian, nah pertemuan selanjutnya masih belum disediakan, jadi kita hanya bisa melihat pertemuan satu. Cek lagi yang lain, kita lihat. Ini antropologi hukum. Nah ini mata kuliah saya. Mata kuliah saya tampilannya seperti ini, jadi tidak perlu risau. Memang saya setel seperti ini. Kemudian saya sudah menyediakan beberapa bacaan di awal, tapi hanya singkat karena nanti akan dibahas detail di tiap pertemuan. Nah, seperti ini sudah bisa diakses. Di bagian pengumuman ini, kalau di mata kuliah saya selalu tulis. Setiap pengumuman akan diberitahukan di sini, mohon selalu dipantau. Jadi ketika masuk ke mata kuliah saya, Anda bisa lihat perkembangannya di bagian sini. Kemudian kita kembali ke dashboard. Nah, hal penting lain yang perlu diperhatikan adalah ini, untuk mengubah password ada di menu ada di menu preferensi. Ya, di bagian ini ada ubah profil, ubah password. Kemudian yang lain lagi, nah di menu
atas ini ada ikon text bubble dan lonceng. Nah, ketika kita ingin menghubungi dosen, kita bisa melalui fitur chat yang ada di sini. Jadi contoh, kita ingin menghubungi dosen, pengajar, saya coba contohkan dulu. Nah, biasanya melalui ini mata kuliahnya apa misalnya? Nah, kalian klik nama dosennya seperti ini. Misalnya kalian ingin menghubungi mata kuliah apa gitu ya. Ketik nama mata kuliahnya, kemudian setelah muncul, setelah muncul kalian bisa klik nama dosennya. Kemudian kalian bisa tulis pesan di pesan. Klik pesan ini atau masukkan ke kontak tanpa perlu nyari-nyari seperti ini lagi. Klik masukkan ke kontak, nanti di kontak kalian di bagian ini. Nah, nanti muncul semua nama yang kalian ajukan atau kalian request kontaknya. Jadi kalian nggak perlu lagi ke beranda situs, kemudian nyari nama mata kuliahnya dan menghubungi dosen itu dengan cara mengklik manual. Kemudian setelah masuk di kontak, kalian bisa mengirim pesan dengan mengklik namanya saja. Tidak perlu ke beranda situs, cari nama mata kuliahnya, dan cari nama dosen. Tidak perlu seperti itu. Nah, itu cara manual menggunakan e-learning. Tapi kalau kalian sudah punya nomor WhatsApp-nya, kalian bisa langsung ke dosen tersebut. Tidak perlu menggunakan e-learning. Ada beberapa dosen yang memang lebih suka dihubungi melalui apa yang di luar e-learning. Oke, kembali ke dasar-dasar yang lain. Saya telah buat satu mata kuliah yang bisa diakses kapanpun untuk tutorial. Jadi kalian kalau mau mencoba tes kuis, silakan ketik ini. Nama mata kuliahnya tutorial. Cari, kemudian nah ini. Jadi kalian kalau mau nyoba kayak apa sih kuis, klik aja. Nah, kalau belum daftar, silakan masuk saja, daftarkan saya. Nah, ini contoh, kalau kalian belum masuk ke mata kuliah, nah tadi caranya, klik daftar. Nah, Anda sekarang sudah masuk di mata kuliah saya. Oke. Nah, yang pertama, kotak di sebelah kanan setiap kegiatan itu, nah, kotak di sebelah kanan ini, itu yang dimaksud dengan ini. Saya tampilkan ya. Ini. Kotak di sebelah kanan tadi itu menunjukkan completion of activity. Nih. Nah, dan itu tidak kami hitung untuk saat ini. Jadi, kotak-kotak itu Anda lupa centang atau Anda tidak centang tidak masalah. Yang penting adalah isi kegiatannya Anda ikuti. Misalnya, nih, tugas diskusi. Ini ada centang. Kalian belum masuk diskusi dan kalian centang, kemudian lapor ke dosen, Pak, saya sudah diskusi, Pak. Tidak bisa seperti itu, karena Anda belum masuk sama sekali. Nah, nanti yang akan kami lihat bukan aktivitas centangnya ini, tapi apakah Anda sudah mengklik ini, kemudian apakah Anda sudah menanggapi diskusi. Nah, itu yang kami cek, bukan mengenai centang biru ini. Nah, centang biru ini muncul di bagian, kita lihat. Anda kan tadi ceritanya sudah masuk ke mata kuliah mata kuliah tutorial. Nah, itu tadi kan sudah saya centang. Nah, itu membuat ada progres garis biru seperti ini. Nah, itu
belum kami anggap sebagai hitungan nilai. Jadi kalian tidak perlu khawatir kalau lupa mencentang atau tidak mencentang sekalipun tidak apa-apa. Kita lihat lagi. Ya, lihat. Oke, kembali ke 0 kan? Tadi kan 20%. Nah, itu bukan tolak ukur kami untuk menilai kalian. Tapi jika kalian merasa penting untuk mencentangi itu, nah centang itu fungsinya hanya untuk mengingatkan kalian kalau pertemuan 1 semua sudah saya selesaikan, centang. Gitu. Untuk pengingat Anda saja bahwa pertemuan 1 sudah. Kemudian pertemuan 2 sudah juga, pertemuan 3 sudah. Maka ketika kalian kembali ke menu dashboard, ya progres kalian akan terhitung. Oke? Jadi itu hanya penanda buat kalian saja. Kami tidak menghitung itu. Saya untick, saya hilangkan centangnya. Ya, oke. Selanjutnya, sebelum saya menginjak ke bagian tugas, kemudian bagian yang lain, saya buka dulu apakah ada yang ingin bertanya. Silakan kalau ingin bertanya, langsung open mic saja, tampakkan wajahnya, kemudian silakan langsung saja. Permisi Pak, izin Ya. bertanya Pak. Oke, silakan. Yang apa? Tentang mencentangnya itu pas dimulai itu ya Pak. Kuliahnya dimulai ya Pak. Yang mencentang, yang perihal centang itu. Nah, kalau centang itu kan sebagai pengingat Anda sudah mengerjakan isi dari pertemuan itu atau belum. Kalau Anda merasa sudah, sebaiknya mencentangnya itu setelah hari itu selesai. Misalnya mau menginjak hari besok, centang aja. Misalnya jam 11 malam mau saya centang, ya udah nggak apa-apa. Atau daripada nanti nunggu-nunggu saya lupa, setelah kalian mengerjakan selesai semua, langsung centang aja. Untuk pengingat kalian bahwa oke, topik-topik yang saya tadi ikuti sudah saya selesaikan. Centang kotak centang ini kadang-kadang tidak hanya pada satu bagian saja seperti ini. Tapi kadang-kadang juga ada lagi di bawahnya. Setiap aktivitas ini kadang-kadang ada kotak biru kotak centang. Jadi nggak cuma satu. Kadang-kadang kalian akan melihat di satu pertemuan ada beberapa kotak. Ya, itu untuk penanda aja. Oh, aku udah menyelesaikan yang bagian ini. Aku udah menyelesaikan yang ini. Nah, itu untuk membantu kalian menandai progres kalian sendiri, tapi tidak kami hitung sebagai nilai. Kemudian ada yang otomatis tercentang ketika kalian mengaksesnya. Itu tergantung settingan dosennya, tergantung setelan dosen. Biasanya saya ada beberapa mata kuliah yang settingan untuk centangnya itu saya otomatiskan. Ketika kalian ngeklik, otomatis masuk ke sini misalnya. Ketika kalian ngeklik seperti ini saja, otomatis sudah selesai, sudah dicentang. Ketika kalian kembali, sudah ada centangnya. Atau kalian harus melewati interaksi itu sampai selesai, seperti ini contoh. Nah, ini kan semacam responsi. Respon Anda singkat. Nah, kalau ini belum selesai, centangnya nggak ada. Jadi Anda harus menyelesaikan soal sampai selesai, baru nanti centangnya muncul. Itu ada. Tapi pastikan Anda harus selalu settingan di otaknya, udah saya centang belum ya, untuk penanda. Lupa sekalipun nggak apa-apa sih, karena kami tidak hitung itu. Oke, selanjutnya.
Ada yang mau bertanya lagi? Yang lain, silakan. Ada Pak. Ya. Saya flashback mundur ke tadi yang untuk pembagian pembelajaran ada limit waktunya kan Pak? Oke, maksudnya gimana, Maaf? Kan Bapak bilang beberapa akses ini nggak bisa diakses sebelum waktunya gitu. Limit waktu untuk apa ya tadi? Sorry, agak putus tadi ya. Masuk ke course-nya Pak. Oke, ada beberapa mata kuliah yang dengan limitasi waktu. Maksudnya kayak tadi ya, restricted gitu ya. Ya, itu termasuk absensinya. Kita bisa absen setelah masuk atau sebelum masuk kita bisa absen dulu. Oke, jadi biasanya kami menyetel waktunya tepat bisa diakses. Tepat bisa diakses itu adalah jam perkuliahan. Jadi kalau kalian kuliahnya hari Senin jam 8, nah otomatis jam 8.00 waktu server, waktu komputer Anda itu bisa diakses. Sampai perkuliahan selesai. Itu hanya untuk absen. Tapi kalau untuk materi-materinya bisa seterusnya. Kecuali si dosen mengunci. Jadi nanti dikunci gitu. Setelah selesai kok nggak bisa lagi. Berarti itu dikunci sama dosennya. Tapi secara default, setelan standarnya itu tidak dikunci. Setelah mata kuliah itu selesai, maka Anda mau mengakses lagi bisa. Yang dikunci biasanya hanya absen. Atau hal-hal krusial lain yang tidak bisa diakses lagi. Misalnya tugas. Dibatasi waktunya. Tidak bisa mengunggah lagi. Tidak bisa melihat lagi setelah waktu pengunggahan habis. Kemudian kuis. Kuis juga nggak bisa diakses lagi setelah waktunya habis. Nah, yang sifat-sifatnya non-accessible kayak gitu biasanya yaitu tadi kuis, pengunggahan tugas, forum. Tapi kalau materi-materinya, slide, PowerPoint itu, kemudian bahan bacaan, biasanya masih bisa. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Penanya ketiga, kemudian saya lanjutkan. Silahkan. Oke, tidak ada ya, kita lanjutkan. Ya, ini kita coba cek masing-masing. Mulai dari pengumuman kelas. Cek. Ya, jika ada, maka dia akan muncul seperti yang tadi saya coba masuk ke antropologi hukum. Ya, presensi kehadiran. Kadang-kadang dosen tidak menuliskan seperti ini. Kadang-kadang ada yang menuliskan, itu syarat-syaratnya apa. Kemudian kadang-kadang dosen memberikan catatan khusus. Misalnya, presensi menggunakan password. Kalau menggunakan password, ketika kalian mau ngambil presensi, ini saya contohkan. Presensi kehadiran. Ya, seperti ini. Saya coba ubah dulu ya, karena ini ternyata belum seperti simulasinya. Kembali ke dashboard, saya buka satu web browser lagi. Saya coba akses dengan akun saya. Kalau ini kan akun siswa. Oke, saya coba akses dengan akun saya. Tadi saya coba buat dua kehadiran, yang satu langsung klik kalian bisa ambil presensi, yang satu butuh password. Kadang-kadang dosen menggunakan tipe absensi password itu agar kalian aktif dulu. Misalnya, password untuk absensi hari ini adalah jawaban dari pertanyaan saya, misalnya kayak gitu. Apa yang dimaksud dengan definisi hukum menurut Sacipto, misalnya seperti itu. Definisi hukumnya yaitu titik-titik-titik, misalnya kayak gitu. Nah, itu passwordnya. Kadang-kadang seperti itu, dosen ada. Kadang ada dosen yang passwordnya untuk siswa yang masuk pertama akan mau WhatsApp, kemudian
diberikan passwordnya lewat WhatsApp dan sebagainya. Ada beberapa jenis dosen. Tapi umumnya adalah absensi manual. Anda mengklik sendiri, ini yang akan saya contohkan. Absensi manual seperti ini. Saya coba contohkan. Nah, mata kuliah tutorial, kemudian presensi kehadiran. Nah, ini presensi kehadiran ini harusnya sudah mulai, tapi saya set jamnya ya, sebentar. Sekarang tanggal 11 jam 9.42. 9.43, Pak. Oke, sudah naik ya, 1. Ya, ini saya refresh. Kadang-kadang kalau sudah tidak bisa diakses, berarti ada yang salah. Ada yang salah itu bisa jadi dari dosennya salah setting. Ya, ini kan tadi kan tulisannya user enrollment starts 11/10/2020. Karena memang tanggalnya belum disetel. Nah, nanti semua tanggal di presensi itu sudah disetel, udah dipaskan jamnya di setiap perkuliahan. Dan kalau tampilannya benar, itu akan muncul kayak gini. Submit attendance. Klik. Ya, kalian pilih. Nggak mungkin kalian akan nulis ini. Nggak mungkin kalian akan langsung pilih tidak hadir, kemudian simpan. Tidak hadir atau terlambat itu hanya diisi oleh dosen. Kalaupun kalian jujur, wah bagus sekali. Wah telat nih, terlambat simpan perubahan. Jadi ketika kalian masuk, langsung pilih hadir, simpan perubahan. Ya, Anda sudah menyimpan presensi. Oke, kalau sudah aman. Ingat, ada beberapa dosen yang hanya mengaktifkan kolom presensi tadi 15 menit awal. 15 menit awal perkuliahan. Setelah itu Anda tidak bisa akses lagi. Ingat, ada juga yang membatasi dengan cara, kalau tadi kan kita manual ngeklik ya. Anda juga yang membatasi dengan cara otomatis. Jadi yang mendapatkan akses pertama masuk ke mata kuliah, dia akan terhitung sebagai absen, hadir. Nah, itu tidak semua dosen seperti itu. Umumnya, mereka semua menggunakan absensi manual seperti tadi. Diklik, pilih hadir, simpan. Oke, itu contoh presensi kehadiran manual tanpa password. Nah, kita akan coba yang dengan password seperti apa. Kita akan masuk ke bagian ini. Kehadiran dengan password. Seandainya nanti dosennya mengarahkan kita untuk absen dengan password, caranya seperti ini. Saya coba tanggal 11 9 ya. Oke, kita masuk misalnya. Silakan absen, gitu si dosen bilang. Absennya dengan password ya. Passwordnya saya beritahu ketika kalian sudah mengikuti sesi ini, sesi perkuliahan dengan baik atau mengikuti Zoom. Di akhir Zoom akan saya beritahukan passwordnya, misalnya seperti itu. Nah, kalian sudah diberitahu misalnya. Sampai akhir kalian mengikuti Zoom, kemudian diberitahu oleh dosennya passwordnya. Ya, ketik passwordnya. Kemudian klik present. Nah, ada beberapa dosen yang menuliskan jenis kehadirannya seperti ini dalam bahasa Inggris. Ada yang menuliskan hadir, tidak hadir, terlambat. Ada yang menuliskan hanya P, E, L, A. Jadi perhatikan itu. Simpan perubahan. Ya, Anda sudah absen seperti itu. Dengan password. Tanpa password ya tidak bisa. Oke. Kembali lagi ke general.
Sampai sini untuk absensi ada yang mau ditanya sebelum saya lanjut ke yang lain? Ada yang mau ditanya? Sedikit Pak. Oke, silakan. Ya, saya ingin jika kita lupa mengabsen itu gimana Pak? Oke. Beberapa dosen jika lupa mengabsen, maka akan dianggap tidak hadir. Beberapa Padahal dosen yang lain, ya? Kita mengikuti kelasnya ada, tapi itulah lupa Oke. ngabsennya. Kelas sudah Jangan lupa Anda screenshot. Anda selalu punya dokumen. Jangan lupa seperti itu. Itu saja. Absen boleh lupa, tapi dokumentasi screenshot Anda telah mengikuti perkuliahan, Anda telah mengakses e-learning, itu jangan lupa. Karena ada dosen yang mana screenshotnya kalau Anda masuk. Nah, kalau Anda lupa screenshot, ya mohon maaf tidak bisa dianggap meskipun Anda benar-benar masuk gitu. Karena hanya bukti, satu-satunya bukti itu adalah Anda punya screenshot. Nah, screenshot itu juga ada beberapa siswa yang tidak memberikan data yang sebenarnya. Itu biasanya kami cross-check. Nih, cara meng-cross-checknya, kalau kami tahu Anda sudah masuk atau belum, ini saya tunjukkan. Ini adalah akun dosen. Oke, ini punya saya. Ketika saya ingin melihat siapa ya tadi yang ngomong, Pak, saya sudah masuk ke mata kuliah Bapak, sudah sampai ini itu. Oke, saya akan cek. Ini saya klik namanya. Benar nggak dia masuk sampai mata kuliah saya sampai mana? Saya cek hari ini. Nah, kemudian saya scroll. Oh iya, dia sudah masuk ke course saya ini. Course mata kuliah tutorial. Dia sudah masuk, sudah melihat. Dia juga sudah mengambil attendance, sempat mengambil attendance. Oh, dia sudah. Nah, saya bisa tahu. Jadi dosen bisa tahu kalian aktivitas sebenarnya itu seperti apa. Jadi kalau ada yang berusaha mengelabui dosen, ya kami diam-diam saja. Tahu-tahu kami muncul data seperti ini. Kami tahu IP address Anda, kami tahu Anda telah mengakses bagian mata kuliah yang mana, kami bisa lihat. Oke, jadi jangan lupa screenshot kalau kalian di Zoom. Atau kalau kalian sudah masuk ke bagian e-learning ini, silakan di screenshot. Balik lagi ke tutorial. Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke cara menanggapi yang lain? Pak, mohon maaf. Siap. Kalau misalnya waktu absensi sama dosennya dikasih tahu apa gimana, Pak? Makasih, Pak. Oke, jadi maksudnya waktu absen itu diberitahukan dulu nggak silakan absen gitu atau enggak gitu ya. Nah, setiap dosen itu memiliki kebijakannya masing-masing. Nah, yang pertama kalian cek adalah e-learning-nya. Di e-learning ada nggak kolom presensi, dikunci nggak? Kalau nggak dikunci berarti beliau mempersilahkan kita daftar absen kapanpun. Nah, tapi juga ada dosen yang lain mensyaratkan, maaf, untuk absensinya saya kunci dulu, nanti saya buka ketika saya selesai memberi perkuliahan. Ada, mohon diperhatikan seperti itu. Tanpa arahan, artinya kalian harus lihat e-learning-nya sendiri, langsung ambil. Tidak perlu menunggu, oke? Ya, silakan yang lain lagi mungkin ada yang mau tanya, langsung setelah itu saya beranjak ke materi yang lain. Maaf Pak, izin mau bertanya. Ya, silakan. Nah itu biasa, berarti absennya itu nggak harus selalu di awal pembelajaran gitu ya Pak, bisa di akhir juga? Ya, untuk menjawab itu, ada beberapa dosen yang membatasi akses absen. Mohon diperhatikan. Kalau dosennya membuka absensi full satu mata kuliah itu dari awal jam 8 sampai jam 9.40,
aman. Anda bisa absen di jam 9.30, 9.15, 9.20, bahkan 9.38 pun Anda bisa. Tapi ada dosen yang hanya mengaktifkan absensinya 15 menit pertama perkuliahan. Jadi setelah itu Anda tidak bisa lagi absen. Nah, itu biasanya disampaikan dosennya di kelas. Untuk mata kuliah saya, aturannya Anda harus absen 15 menit pertama. Itu, jadi diperhatiin atau ditanyakan, Pak, Bu, mohon maaf mengganggu, kami ingin mengetahui bagaimana pola presensi di kelas ini gitu. Terima kasih. Gitu. Nanti akan dikasih tahu biasanya. Oke, terima kasih ya, terima kasih Tulipin. Selanjutnya, nah, diskusi. Diskusi ini sering dipakai oleh dosen, jadi mohon diperhatikan. Tapi caranya singkat kok. Klik diskusi, misalnya dosennya bilang, tolong tanggapi diskusi yang ada di e-learning. Nah, ini akun siswa, masuk tugas diskusi, ya, klik. Nah, tampilannya beda dengan akun saya. Kalau saya ada edit, delete, dan sebagainya. Kalau siswa hanya ada tanggapi. Tanggapi saja, klik. Kemudian ketik, seperti ini tadi misalnya. Sampaikan. Nah, seperti ini. Oke. Kalian punya waktu 30 menit untuk mengedit jawaban kalian. Setelah 30 menit harus menanggapi yang baru. Tidak bisa menggunakan yang lama. Edit. Nah, misalnya seperti ini. Oke, simpan. Nah, misalnya udah nggak bisa ngedit lagi, kalian harus klik tanggapi. Tanggapi apa misalnya? Nah, diskusi juga diperbolehkan beberapa dosen, jika diizinkan ya, itu untuk memasukkan file, mengunggah file nih. Kalian bisa mengunggah file ke sini untuk diikutsertakan di chat diskusinya. Tapi itu tidak semua dosen menggunakan, beberapa saja. Biasanya langsung ditanggapi seperti ini. Oke. Nah, di tampilan saya refresh. Nah, muncul seperti ini. Nah, biasanya kehadiran atau aktif enggaknya siswa itu dihitung dari kayak gini. Anda menanggapi berapa kali, beberapa dosen seperti itu. Atau cukup menanggapi 1 kali saja, nanti sudah dapat nilai dari dosennya. Oke. Kemudian diskusi simpel seperti itu saja kok, enggak ribet. Nah, kemudian ada jenis diskusi yang dia itu menggunakan penilaian. Misalnya seperti ini, saya set dengan penilaian. Nah, ya, kalau ada settingan penilaiannya, maka saya bisa menilai Anda langsung di tempat itu juga. Saya nilai Anda 100. Kemudian saya balas. Ini saya ya. Terima kasih atas jawabannya. Nah, nilai Anda 100. Kita lihat di menu. Kalau ingin mengecek nilai, kita bisa lihat di sebelah kiri ini nilai. Klik. Ya. Diskusi. Nah, ini. Diskusi. Nilai Anda 100. Seperti itu kalau mau lihat nilai. Ini kalau dosennya menggunakan penilaian e-learning, tapi kalau dosennya menggunakan penilaian manual, Anda tidak bisa lihat di sini. Penilaian sepenuhnya ada di tangan dosen. Nah, kalau saya ada beberapa yang menggunakan e-learning. Oke, itu tadi diskusi singkat.
Kemudian tugas mengunggah. Ada dosen yang membuatkan siswanya tugas. Kemudian, nah seperti ini. Lihat syaratnya, selalu baca, jangan dilewatkan. Silakan klik laman berikut untuk mengunggah tugas. Paper berisi 2 halaman, format unggah hanya diperbolehkan doc, X, dan PDF. Maksimal file berukuran 2 MB. Pastikan unggahan yang disubmit benar. Oke, kita coba tambahkan pengajuan unggahan tugas. Nah, masukkan tugas yang akan diunggah. Saya coba contohkan. Saya akan mencari dokumen. Bentuknya PDF seperti ini. Nah, setelah diunggah, simpan perubahan. Jangan lupa klik simpan perubahan. Kemudian seperti ini, kalau Anda lihat draft, ini berarti belum diunggah. Ini masih ada di tangan Anda, belum diserahkan ke dosen. Caranya gimana agar bisa menyerahkan? Ya, edit submission ini itu berarti Anda diperbolehkan untuk, oh tadi salah filenya, sorry, salah filenya. Nah, untuk memperbaiki seperti itu namanya edit submission. Setelah diperbaiki, Anda klik lagi simpan, baru ini. Ini terakhir final, Anda tidak bisa mengundurkan diri lagi kalau sudah klik ini. Jadi mohon perhatian lagi, tolong cek sebenar-benarnya. Kalau udah klik submit. Ya. Pastikan itu adalah pekerjaan Anda. Nah, ini masih ada lagi. Harus centang. Memang benar itu adalah pekerjaan saya dan saya dengan ini menyerahkan pekerjaan tersebut untuk dikumpulkan. Dan saya tidak menggunakan pekerjaan saya dengan menjiplak orang lain. Plagiarisme. Lanjut. Tunggu. Nah, dari sanalah Anda sudah sukses menyerahkan ke dosen. Submitted. Nah, nanti di tampilan dosen akan seperti ini. Tadi Anda sudah menyerahkan tugas mengunggah. Nah, yang belum maka tulisannya no submission. Yang sudah submitted for grading. Yang masih draft belum dikirim itu tulisannya draft. Nah, ini punya saudara Intan sudah masuk. Saya bisa menilai grade atau saya bisa membaca dulu. Ya, saya baca. Kemudian setelah saya baca, saya nilai. Seperti ini. Ya, saya bisa langsung nilai. Juga bisa mengomentari apa yang ada di dalamnya. Pada paragraf pertama, Anda kurang memperhatikan. Dan seterusnya. Oke, misalnya nilainya 90. Save. Oke. Nanti di tampilan siswa akan muncul seperti ini. Kembali ke tugas mengunggah. Nah, punya Anda sudah dinilai. Nilainya seperti ini. Feedback. Dari 100, saya mendapat 90. Nah, catatan, pada paragraf pertama Anda kurang memperhatikan dan sebagainya. Itu untuk tugas mengunggah. Nah, kemudian tugas isian daring. Kalau tadi mengunggah, sekarang kalian harus mengisinya langsung. Ya, seperti ini kita lihat. Sambil menunggu loading ya ini. Tulis, baca instruksi ya, kalau karena ini hanya tutorial maka tidak ada pertanyaan. Kita coba mengetik seperti ya, misalnya Anda diminta untuk mengisikan beberapa jawaban, diketik langsung, tidak boleh mengunggah. Ya, tidak ada menu mengunggah. Jadi Anda harus mengetik langsung. Misalnya, ini hanya misal saja, seperti ini. Simpan.
Oke, Anda masih bisa diberikan waktu untuk mengedit atau remove, mendelete. Dan kalau sudah oke, fix, submit. Ada kata yang dibatasi, jadi mohon diperhatikan. Anda bisa kembali lagi ke halaman sebelumnya dengan mengklik batal. Nah, ada 9 kata, oke. Karena ada batasnya tadi, ada 500 kata, perhatikan. Submit, centang, lanjut. Oke, sekarang kita lihat di halaman saya. Tugas isian Anda bisa saya cek. Nah, ini. Seperti tadi, saya bisa grade langsung. Saya bisa lihat jawaban Anda. Oh, jawaban Anda seperti itu. Oke. Penilaian, selesai. Kemudian, kembali ke menu Anda. Nah, ini. Refresh saja. Maka di bagian bawah sudah ada nilainya. Oke. Kembali ke, nah, responsi. Responsi itu adalah contoh, oh ini masih belum saya setting. Contoh tanggapan atau bentuk tanggapan ketika dosen ingin tahu sampai sejauh mana Anda itu memperhatikan kuliahnya. Namanya responsi. Biasanya dituliskan latihan, kuis juga termasuk responsi. Nah, responsi ini dengan metode seperti yang saya tampilkan ya. Nah, responsi dengan metode seperti ini mirip kuis, hanya saja tampilannya beda. Kalau responsi ini tampilannya seperti slide, langsung halaman selanjutnya. Tapi kalau kuis, dia nanti saya tunjukkan kalau kuis seperti apa. Ini saya edit dulu supaya bisa dikerjakan sekarang. Ya, availability-nya biasanya terbatas sebentar. Oke. Ya, ini kan Anda belum mengikuti apapun. Ya, ini Anda bisa mengikutinya dengan tinjau ulang. Nah, ini jawabannya submit. Kemudian hukum terhadap disiplin ilmu dalam rumpun. Oke, selesai. Nilai Anda adalah totalnya segitu. Ya, ini responsi. Mudah, simpel kok. Ikuti saja arahannya. Oke, kembali lagi ya. Ini terakhir sebelum saya beranjak ke topik selanjutnya, kuis. Ya, perhatikan baik-baik instruksinya. Kuis, batas waktu 15 menit. Nilai yang dipakai nilai tertinggi, karena ini bisa diulang-ulangi. Tapi ingat, ada dosen yang hanya mensyaratkan kuis diambil hanya 1 kali. Maka tidak ada tulisan seperti ini. Karena ini bisa diambil berkali-kali, maka nilai yang tertinggi yang dipakai. Nah, kebanyakan dosen akan menggunakan hanya bisa sekali diambil kuisnya. Kita coba kuis. Start attempt. Ini selalu ada perhatian. Waktu untuk mengerjakan berapa menit gitu. Perhatikan baik-baik. Start. Nah, ini kuis. Kalau kuis tampilannya seperti ini. Anda bisa mengecek soal-soal lain dulu sebelum menjawab. Tapi ingat, ada dosen juga yang mengizinkan Anda hanya melihat satu persatu. Anda tidak bisa melihat soal lainnya. Oke, hukum termasuk dalam rumpun musika. Apakah pernyataan tersebut benar? Anda diberi waktu nih. Ingat, ada waktu di sebelah kanan Anda. Hukum merupakan rumpun ilmu. Misalnya seperti ini.
Kemudian misalnya seperti ini, finish attempt. Nah, ketika klik finish attempt, kalian masih bisa diberikan kesempatan karena waktunya tersisa untuk memperbaiki jawaban yang salah. Tapi kalau sudah selesai, benar-benar selesai, klik submit all and finish. Submit all and finish. Udah, kalau kalian sudah ngeklik itu, kalian tidak bisa mundur lagi, kalian tidak bisa memperbaiki. Sudah dimasukkan. Nah, karena ini bisa diambil berkali-kali, kalian bisa mencobanya lagi. Tapi banyak dosen yang menggunakan hanya bisa diambil sekali. Oke, kita lihat tampilan di dosen. Quiz. Nah, sudah ada yang mencoba. Nah, saya cari nama yang terakhir nih. In progress artinya belum selesai, harus di-submit all and finish, baru bisa seperti ini, finish. Nah, nilai sudah masuk, nilai sudah masuk, nilai sudah masuk. Ya, untuk esai biasanya dinilai manual oleh dosennya seperti ini. Langsung dinilai. Misalnya seperti itu, save. Selesai dinilai, kembali ke layarnya si siswa. Kemudian nilai bisa dilihat di sini. Seperti biasa kalau ngecek nilai. Kuis. Press. Oke. Tadi kuis 1. Oke, baik. Kuis 1. Oh, belum saya save punya saya. Oh iya, belum saya save. Maaf. Nah, biasanya dosen, nah ini seperti ini. Kalau sudah di-save, harusnya muncul ya. Tapi kalau belum muncul, bisa ditunggu. Kuis 1 belum muncul. Biasanya nanti dia kalau sudah selesai dinilai, nanti akan muncul penilaiannya. Tapi tidak apa-apa, itu dasar cara mengambil kuis itu seperti itu. Oke, sebelum saya lanjutkan ke topik yang lain, ini sebenarnya sudah saya praktekkan di awal. Nah, ini contoh kuis yang hanya bisa diambil sekali, yang di pertemuan 5 ini. Tapi nggak apa-apa, segala kendala mengenai kuis, tugas, mohon dihubungkan dengan dosennya. Pak, kok saya tidak bisa mengakses kuis? Pak, ini kuis saya error. Ketika mengerjakan di tengah-tengah, tiba-tiba koneksi terputus dan sebagainya. Itu sepenuhnya adalah kebijakan dosen. Kalau ada dosen yang bilang, mohon maaf, segala error di tengah kuis, saya tidak dapat menghitung sisanya. Jadi yang digarap aja, yang dikerjakan aja yang dinilai. Misalnya seperti itu. Ada lagi yang lain. Oke, sisa kuisnya akan saya berikan langsung ke kamu lisan. Jadi langsung ketemu di Zoom gitu. Ada kuis lisan ada. Kemudian atau full lisan kuisnya juga ada. Kemudian kuisnya menggunakan Google Classroom atau Kahoot yang lain, platform yang lain ada. Tapi pada dasarnya seperti yang tadi saya ajarkan, itu adalah basic di e-learning kita. Presensi, menanggapi diskusi, kemudian mengunggah tugas, itu dasar. Nanti kalau kalian menemukan aktivitas yang baru lagi, selain yang ada yang saya ajarkan ini, saya rasa kalian pasti tahu. Caranya pasti simple kok. Nggak perlu tidak perlu banyak prosedur.
Misalnya suatu saat kalian melihat fitur baru yang ada di kolom e-learning pertemuan, nggak usah khawatir, klik aja, cari tahu tentang apa, baru lanjutannya. Baca dulu instruksinya apa, misalnya ini adalah, percakapan. Jadi ini seperti forum, tapi modelnya kayak chat room WhatsApp. Jadi ada bubble text, siapa yang bertanya, siapa yang menjawab, dan seterusnya. Dan ini hanya bisa dilakukan live, seperti kalian jawab WhatsApp. Jadi kalau dosennya sudah menutup, ya tidak bisa lagi chatting. Silakan ikuti percakapan, diskusi materi 1 misalnya. Kemudian biasanya sesi chat itu dibuka dan kadang-kadang juga disembunyikan dari kita agar kita nggak bisa akses lagi, kadang-kadang seperti itu. Nah ini misalnya selamat siang. Di tampilan siswa kita coba lihat kalau chat seperti apa. Ini refresh dulu. Nah ini ada percakapan. Klik. Kemudian ya klik untuk masuk. Oke, saya kan tadi barusan chat ya, masuk seperti itu. Nah, Anda bisa mulai di tempat saya itu juga seharusnya muncul. Kita lihat. Ya, muncul. Nah, silakan tanggapi materi 1. Ini screen saya muncul ya di kalian? Muncul, Pak. Oke. Nah, setelah ditanggapi, ya ini muncul di siswa. Silakan tanggapi materi 1. Baik. Baik, Bapak. Menurut saya, kirim. Nah, ini saya refresh dulu, ya baru muncul. Baik, Bapak, menurut saya. Nah, seperti itu. Ini percakapan. Nah, nanti setelah perkuliahan selesai, biasanya kalau percakapan ini akan ditutup oleh dosen. Seperti itu. Nah, jadi tanpa ulur-ulur lagi, ini adalah akhir dari dasar. Ada error, ada hal-hal yang tidak menjadi tidak bisa Anda tangani sendiri, Anda bisa menghubungi dosen. Dan kalau itu bukan kapasitas dosennya, Anda bisa menghubungi BAA. Kalau BAA itu password, kemudian akses ke perkuliahan yang teknis itu BAA. Tapi kalau Pak, sesi ini saya presensinya bagaimana ya? Nah, biasanya itu antara dosen atau BAA. Tapi harap menghubungi, jangan diam saja. Seperti itu intinya ya. Nah, sebelum saya masuk ke penghujung acara, saya buka dulu pertanyaan. Apa ada yang mau ditanyakan? Karena ini semua sudah berakhir paparannya. Itu saja kok. Silakan yang mau bertanya, bertanyalah sepuasnya. Baik Pak, saya mau tanya. Oke, silakan. Untuk setiap pertemuan itu selalu ada kuis atau beberapa tugas aja atau semua tugas pasti ada? Oke. Jadi gini, kita lihat lagi ke screen. Contoh, kalau saya memuat peraturan dan kontrak kelas. Ini belum saya perbarui. Bahwa di kontrak kelas itu dosen berhak untuk memberikan bentuk tugas. Nih ada 3 ya. Nih, 3 jenis kegiatan yang perlu kita semua
ikuti karena bobotnya tinggi untuk penilaian. Ini harusnya ini, sorry. 1, 3, 5. Yang 20% ini, itu selalu diberikan tugas, contohnya. Tugas itu ada dosen, ini tergantung mata kuliahnya. Kalau mata kuliahnya membutuhkan tugas banyak, maka hampir setiap 3 pertemuan ada tugas 1. Tapi kalau mata kuliah itu tanpa tugas sudah bisa terlihat pencapaiannya. Pencapaiannya kan contohnya kalau mempelajari antropologi hukum, dalam 3 pertemuan pertama, saya harap Anda sudah mengerti pengertiannya. Nah, pengertian tersebut kalau belum dicapai juga oleh siswa masih nggak paham, siswa masih susah memahami, maka harus ada tugas. Itu saya. Tapi ada dosen yang pokoknya nanti pertemuan ketiga ada tugas. Ada yang pertemuan ke-6, ada yang 1 mata kuliah itu tugasnya 3 kali. Nah, itu tergantung dosen. Nanti kalian bertanya saja ke dosennya langsung kalau tidak disertakan di e-learning. Biasanya langsung kelihatan pertemuan 1 kalau sudah bisa diakses, tugas gitu, ada tulisannya. Jadi kalian bisa mengetahuinya langsung atau bertanya. Kita lihat coba di mata kuliah yang lain. Nah, nih, ini mata kuliah pengantar ilmu hukum. Di pertemuan pertama, Anda sudah bisa lihat di sana ada diskusi. Pertemuan kedua. Pertemuan pertama, ini diskusi. Terus ada pengaturannya. Pertemuan pertama kok diskusi. Apa namanya? Kehadiran. Pertemuan keduanya diskusi. Nanti dosen lain lagi. Jadi Anda diharapkan waspada, selalu baca, aware dengan apa yang ada menjadi instruksi di e-learning. Itu. Jadi kalau menjawab tadi pertanyaannya, setiap dosen beda, alangkah baiknya ditanyakan oleh ketuanya atau siapa yang mewakili kelas gitu. Oke, itu tadi Fauzi. Silakan Anda pertanyaan lain. Pak, izin bertanya. Siap, silakan. Apakah selama perkuliahan kita menggunakan aplikasi Classroom juga atau hanya di e-learning, Pak? Baik, terima kasih pertanyaannya. Terima kasih, Pak. Beberapa dosen menggunakan Classroom juga. Itu selalu akan diarahkan, jadi jangan khawatir. Jangan, jangan juga pasif. Kalian bertanya juga, aktif ya bertanya. Pak, Bu, mohon maaf mengganggu waktunya. Apakah kelas kita nanti dilaksanakan dengan e-learning atau Zoom atau yang lain gitu? Oh, kelas kita nanti menggunakan Schoology misalnya atau menggunakan Google Classroom. Oh, baik Pak atau Bu, terima kasih. Mohon diinformasikan linknya ya gitu. Terima kasih banyak. Nah, nanti akan diberitahukan. Setiap kali pertemuan pasti ada pemberitahuannya. Kalaupun tidak, dosen manusia ya, kita semua manusia pasti juga lupa. Barangkali diingatkan seperti itu. Itu saja. Silakan yang lain, ada yang mau bertanya lagi? Perkiraan pukul 11 kita sudah bisa mengakhiri sesi tutorial e-learning. Oke, silakan yang lain yang mau bertanya. Untuk perkenalan personal saya besok saja ya waktu mata kuliah kita. Biar waktunya fleksibel. Kalau ini kan hari Minggu, kalian kan nanti masih harus nonton Doraemon, Shinchan. Udah lewat ya? Udah lewat, Pak. Udah lewat, Pak. Oh, seluruh kota merupakan... Lanjut aja, Pak, perkenalan, Pak. Nanti aja kalau di sini nanti hari Jumat besok kita... lanjut lagi perkenalannya, Pak. 2 kali jadi Bapak perkenalan. Kalau saya berkenalan besok Jumat kuliah kita nggak ada topik dong. Pak, konser Pak. Ini kayak radio nih lama-lama ya Bapak Ibu sekalian. Kita akan mendengarkan lagu Patah Hati dari
Pak, izin bertanya, Pak. Oh, siap. Oke, langsung. Ya, Pak. Ini, Pak, tadi kan saya lihat ada beberapa mata kuliah yang ada langsung dicantumkan link Zoom-nya itu. Jadi itu media pembelajarannya nanti kan di Zoom. Bagaimana Ya. dengan dosen yang tidak mencantumkan link Zoom-nya? Itu media Oke. pembelajarannya apa langsung di e-learning tuh, Pak? Biasanya kalau dosen tidak mencantumkan, ada 2 metode. Dia memberitakan melalui WhatsApp. 1. Jadi di grup WhatsApp muncul. Metode kedua, dosen itu memberitakan H-1 atau H-2 di e-learning. Jadi waktu H-5, H-6 kalian nggak bisa lihat apa-apa di e-learning. Ternyata baru diupdate H-2 atau 1 hari sebelum mata kuliah itu berlangsung. Seperti itu. Nah, sebaiknya dosennya diingatkan. Kadang-kadang dosen lupa. Ada loh dosen yang saking asiknya mata kuliah yang sebelumnya dengan kalian atau dengan mata kuliah yang lain itu lupa. Jadi mohon diingatkan. Dan sedikit lagi, Pak. Ya, silakan. Tadi kan ada juga yang saya lihat ada lampiran video pembahasan. Berarti jika ada hal yang seperti itu, berarti kita mendengar penjelasannya di video itu, Pak ya? Iya, benar sekali. Jadi kalau langsung ada videonya, Anda bisa langsung di e-learning itu. Seandainya videonya di postnya di e-learning, Anda sudah langsung bisa mempelajarinya di e-learning tersebut. Ini seperti mata kuliah saya beberapa. Nanti untuk antropologi hukum pun seperti itu. Saya akan rekam video di YouTube, kemudian bahan di Spotify juga bagi yang suka mendengarkan lagu dimanapun. Kan ada Spotify ya. Spotify itu membantu kita untuk mendengarkan apapun dimanapun gitu. Jadi mata kuliah saya nanti bisa dinikmati selagi kalian di kafe. Nah, tapi kalau work from home, kalau udah work from kampus, ya kalian harus ke kampus. Cuma bagusnya Spotify minim kuota. Tapi ada juga yang bisanya belajar harus melihat visual, nggak bisa dengerin audio aja. Nah, itu saya sediakan di YouTube. Jadi ini ada contoh, saya membuat paparan dengan Spotify. Ya, ini Spotify, ini contohnya. Nanti saya buat juga untuk kalian antropologi hukum. Jadi kalian bisa ulang-ulang mata kuliah itu dimanapun kalian mau, kapanpun jamnya, dengan kuota yang sangat rendah karena ini hanya audio. Contoh. Pengen nggak tips-tips yang kalian simpan, cerita yang kalian simpan, kalian bagi dan share ke dalam bentuk podcast. Ternyata caranya gampang. Daftarnya nggak berbayar loh dan pelatih. Oke, kita mulai. Apa saja yang mengawali peristiwa apa saja yang membuat hukum pidana internasional ini menjadi konkret? Yaitu, nah contohnya seperti itu. Saya juga buat YouTube. Biasanya sebelum saya buat podcast, saya YouTube-an dulu untuk saya rekam, kemudian audionya saya sebar di podcast. Ada Spotify, ada Google Podcast, ada Apple Podcast, ada Anchor. Hukum pidana internasional, subjeknya individu. Kemudian kasusnya kejahatan yang oleh karena itu biasanya saya minta siswa untuk follow Instagram karena informasinya biasanya di Instagram, follow Spotify juga, subscribe ke YouTube karena biasanya materinya di sana. Nah, tapi Sudah ingat saya itu follow, Pak. Ya? Sudah saya follow. Oke. Tapi Instagram Bapak. Kenapa? Follow Instagram Bapak kan, Pak? Oke. Yes, Instagram, kalau YouTube juga loh, karena materi ada di sana dan Spotify. Pasti akan saya follow back. Kalau YouTube saya subscribe back asalkan public account, jangan private ya. Kalau private tidak bisa dicari. Dia biasanya tertutup. Jadi kalau kalian punya podcast, saya akan follow podcast kalian dan dengarkan juga karena saya juga suka seperti itu. Nah, ini materi saya nanti modelnya seperti ini. Ya, jadi saya akan memberikan slide-nya itu langsung tampil di e-learning-nya.
Meskipun bisa juga diunduh. Tapi nggak semua ya, karena ada akses yang terbatas kayak Canva. Canva kan nggak bisa diunduh kecuali memang saya sengaja unduh. Nah, ini dari Canva ini langsung. Nah, itu biasanya akan saya berikan untuk materi yang ada slide-nya, biasanya saya berikan voice over saya untuk penjelasan. Nah, Google Books sekalipun saya masukkan ke e-learning, biar kalian nggak perlu ke Google Books, kalian bisa baca buku yang free. Tapi ingat, buku yang free di Google Books itu akan dibatasi halamannya. Nggak apa-apa, karena memang tidak semua halaman harus dibaca. Ya, itu contohnya. Setiap dosen punya kebijakannya masing-masing. Kalau saya seperti ini. Untuk menjawab yang tadi, bagaimana ketika ada dosen yang tidak menyertakan apapun, tanyakan, Pak, mohon maaf, apakah e-learning kita gunakan untuk belajar hari ini atau platform yang lain, seperti itu. Oke, silakan yang lain. Saya Pak, mungkin terakhir Pak. Oke, siap. Nggak apa-apa. Ini Pak, untuk pengumpulan tugas, kan, misalnya kan dari dalam bentuk PDF ataupun Word, itu kan ada batas tenggang waktunya, deadline pengumpulannya nggak? Misalnya hari ini kita pembelajaran, besok pukul sekian harus terkumpul semuanya. Apakah ada begitu, Pak? Ya, sekian, Pak. ada. Terima kasih. Ya, oke, terima kasih. Ada pengumpulan, ada batas pengumpulan. Jadi, maaf, saya klik ini. Ya, biasanya diberitahukan di bagian ini, ditulis sama dosennya. Pengumpulan maksimal tanggal sekian-sekian, jam sekian-sekian. Setelah itu tidak akan diterima lagi. Nah, Anda ketika mengakses jam yang setelah tanggal yang ditentukan, maka tidak akan ada tombol untuk silakan unggah, gitu, nggak ada. Hilang. Jadi kalian tidak bisa apa-apa. Itu. Nah, kalau udah seperti itu gimana? Kalian memang ada kegiatan misalnya nggak bisa ditunda-tunda, ada peristiwa yang menghambat, dan itu disahkan dengan 3. Kalau kalian beberapa yang bimbingan dengan dosen kan ada 3 syarat yang diizinkan. Ketika kalian sakit dan ada surat dokternya, dan sakit itu menginap, sakitnya jangan sakit hati ya, sakit hati bisa diperbaiki. Kalau sakitnya nginep, kecuali sakit hati, terus badannya menggigil, demam, tiba-tiba darah berkurang. Nah, pokoknya asal nginep aja tapi juga bukan nginep yang, artinya kalian dirawat inap, kok nginep sih, dirawat inap, kemudian dirawat beberapa hari, rawat jalan, kok rawat jalan sih, rawat inap. Nah, rawat inap beberapa hari di rumah sakit, ada keterangan dokter. Kemudian yang kedua, ada keluarga inti yang meninggal, dibuktikan dengan surat keterangan kematian. Yang ketiga, dapat tugas dari fakultas atau kampus universitas yang dibuktikan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang, dekan, rektor. Nah, kalau kalian mempunyai 3 hal itu, maka pengunggahan tugas nanti ada ini pengecualian. Oke, seperti yang diarahkan di bimbingan akademik dosen masing-masing ya. Gitu. Jadi kalau sudah lewat, jangan sampai lewat lah. Kalau bisa tugas muncul sebelum seminggu udah diselesaikan. Atau sebelum waktunya sudah selesai. Tugas muncul nanti jam 1 siang, jam 1:15 sudah selesai. Kalau tugasnya gampang ya. Tapi kalau tugasnya panjang ya sesuaikan kemampuan. Jangan memaksakan diri, karena itu akan menguras energi kita. Jadi sesuaikan kemampuan. Oh, tugasnya apa? Suruh buat ini, buat ini, buat ini. Ukur dulu, catat, kemudian aku bisa menyelesaikannya dalam waktu sekian. Jadi semua diukur dulu. Oke, siapa yang mau tanya lagi? Konser kita lagi, Pak. Oke, silakan Isma. Siapa tadi? Yang bertanya siapa tadi? Isma ya, bukan? Lanjut Pak yang tadi, aku cuma ngajak konser tadi Pak. Oke. Pak, saya mau izin bertanya Pak.
Siap Isma nanti ya. Oke, Livik silakan. Nah, jadi begini ya Pak, kan sekarang itu online Pak. Nah kalau misalnya sewaktu-waktu ada kendala jaringan, terus sinyal itu bagaimana Pak? Ketika online apa nih meeting Zoom gitu ya? Bukan, kalau misalnya ada tugas terus terkendala jaringan, misal lampu gitu Oke. gimana Pak? Biasanya yang dilakukan dosen adalah mengirim tugasnya ke email atau kembali dilakukan pengiriman tugas ketika sinyal sudah kembali. Karena tugas itu kan jaraknya semingguan atau harian, enggak hari itu juga enggak apa-apa. Kadang seperti itu. Jadi dosen kebijakannya lain-lain dan pastikan kalau tugas sih masih bisa ditanggulangi. Nah, kalau kuis, ketika tengah-tengah kuis Anda gagal karena sinyal atau kuota habis misalnya, itu perlu dikomunikasikan dengan dosen. Karena nanti akan dibuatkan susulan seperti itu kalau kuis. Oke, jadi tidak perlu khawatir mengenai kuis yang terhambat sinyal atau kuota, kemudian mengunggah tugas. Itu pasti dosen mempunyai solusinya. Harapannya seperti itu ya. Kalau menemukan dosen yang mohon maaf kalau tidak bisa sama sekali karena sinyal misalnya, atau tidak bisa karena kuota habis, ya saya anggap tidak bisa. Ya, bilang saja Pak, mohon maaf apabila ada kesempatan lain, mohon izin untuk dipertimbangkan, seperti itu. Bilang aja seperti itu, dan karena memang kebutuhan dosen, ya kita harus mengikutinya. Cuma kalau ada apa-apa perlu dikomunikasikan. Nanti bisa ke prodi juga. Bu, saya mengalami kendala ini, sampaikan saja. Jangan nggak disampaikan karena siapa tahu ada solusi. Kalau dipendam saja, jangan-jangan nanti malah nggak ada solusi terus tidak terselesaikan gitu. Oke, mungkin ada pertanyaan lain, silakan. Makasih Pak. Sama-sama Livik. Bagi yang Spotify-nya belum premium, bisa mendengarkan di YouTube. Oke. YouTube juga kualitasnya bisa direndahkan, karena kualitas yang saya pakai kualitas tengah. Jadi bisa aja audionya yang dipakai, atau di-save, di-download dulu. Pak, mari konser Patah Hati. Ya, yang Patah Hati. Disambung lagi lah. Maaf Pak, izin mengingatkan nyanyi. Saya nggak bisa nyanyi. Saya cuma bisa menerangkan e-learning. Selain itu saya nggak bisa. Jadi mohon maaf. Next time saja. Yang lain silakan. Kalau ada yang mau bertanya, langsung saja on cam dan on mic. Pak, izin bertanya Pak. Siap, silakan. Kalau di tengah-tengah meeting Zoom kita mengalami kendala gitu, misalnya seperti mati lampu, itu apa ada kebijakan dosen atau bagaimana Pak? Biasanya ada. Dosen itu mengizinkan bagi yang terkendala itu nanti menghubungi, kemudian kalau itu ada tugas hari itu, maka tugas diinformasikan langsung ke yang bersangkutan. Kalau diskusi pun juga seperti itu. Tapi kalau materi yang diakses hanya bisa hari itu, khusus bagi yang terkendala itu langsung diminta untuk submit kayak kuis gitu. Hari itu juga submit kuis langsung lisan. Itu kebijakan dosen. Jadi ini besok nih kalian mulai kuliah pertama, langsung ditanyakan, Pak, rules-nya catat dari sekarang. Tanya kalau ada kendala ini gimana? Kalau ada kendala itu gimana? Langsung biar kalian langsung dapat jawabannya di awal perkuliahan. Jadi kalian langsung tahu sikapnya bagaimana. Begitu. Sudah. Baik Pak, terima kasih ya Pak. Sama-sama, semoga. Makasih ya Pak. Siap, sama-sama. Terima kasih juga. Makasih Pak. Siap, sama-sama. Terima kasih. Saya akhiri, akan saya close 10.59.
Oke, sudah jam 11. Terima kasih sudah bersama saya selama ini. Saya akhiri foto-fotonya nanti saja kalau sudah masuk kelas antropologi ya. Persiapkan kemeja yang oke, kemudian tampilan yang menarik. Nanti kita akan foto dan akan saya share di Instagram. Jangan lupa juga Instagram saya di-follow, karena saya juga akan follow back. Dan saya suka tag kalau ada kegiatan, jadi seperti ini. Saya juga akan tag ke kalian. Dan YouTube saya juga jangan lupa loh. Kalau kalian mau lihat setan-setan di YouTube saya ada. Mumpung siang nih, mumpung masih Siap, terang. Pak, siap. Jangan lupa di fallback, Pak. Oke, pasti saya fallback. Pasti saya fallback. Nah, oke, itu saja. Terima kasih atas waktunya. Semoga berkenan di hati kalian apa yang saya sampaikan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.